Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kong Cuan ya di satu channel komunitas Melek Finansial Bersama. Dan selamat datang semuanya yang ada di Facebook, kemudian YouTube juga, Periscope dan Twitter. Selamat datang, selamat bergabung dan ya terima kasih Giovanni dan Mas Will yang sudah bergabung dari IDX 161 yang ada di YouTube. Selamat bergabung ya, dan di sini kita akan mulai tampilkan dulu ya untuk chart. Jadi sesuai dengan judul yang ada di sesi kali ini, kita akan membahas tentang apa sih sebetulnya rambu-rambu dari satu market saat akan berbalik arah gitu ya. So, mari coba kita cermati dulu. Nah, ini kita tampilkan ya di layar. Nah, buat yang belum tahu tadi dan bertanya-tanya, apa sih indikatornya? Nah, ini sudah tampil di layar. Keterangan indikatornya adalah indikator Relative Strength Index atau RSI. Nah, nanti kita di sesi chart kita akan bahas lebih lanjut tentang setupnya bagaimana. Kemudian untuk RSI ini itu kita akan menggunakan periode berapa dan tolok ukurnya seperti apa, karena ini bukan RSI yang umum kalian gunakan, yang umum digunakan oleh trader gitu ya. Biasanya kalau RSI itu menggunakan periode 14, kemudian untuk tanda overbought dan oversold-nya itu ada di 30 dan 70. Tetapi kalau kali ini kita akan sedikit berbeda gitu ya. Kita akan mencoba bukan bereksperimen sebetulnya, tapi karena ini sudah Kong Cuan tes, dan ya seperti kalian bisa lihat di layar ya, jadi kotak-kotak itu yang Kong Cuan tandai itu kan sebetulnya kalau kalian korelasikan dengan RSI itu kan sebetulnya menunjukkan satu akurasi yang terjadi di market begitu ya. Bahkan tadi Kong Cuan sempat tengok sebelum start live ini gitu ya, di market euro dolar, kemudian juga di pound sterling US dollar begitu. Ini nanti juga bisa digunakan di saham apapun itu, termasuk yang kemarin kalau yang kalian lihat di Instagram kemudian yang di Telegram juga, Kong Cuan juga sudah sempat posting juga, sudah sempat berikan tentang IHSG jatuhnya seperti apa, bahwa RSI sudah memberi
signal terlebih dahulu bahwa it's overbought gitu ya, artinya memungkinkan untuk terjadi koreksi. Nah, ini kita nanti di sesi chart kita akan bedah kupas tuntas gitu ya. Kalau buat kalian yang ada pertanyaan ketika dalam sesi chart ataupun sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa typing saja langsung di live chatnya, karena ini untuk live chatnya Kong Chuan pantau, yang di Facebook, kemudian yang di Periscope, juga yang di Twitter, itu semua akan tampil untuk untuk live chatnya. So tanya aja nggak apa-apa, termasuk kalian yang trading di saham, supaya kalian tidak terjebak di market yang salah, di arah yang salah, di area yang salah. Nah, kita sebelum membahas tentang apa itu parameternya RSI, bagaimana kita menggunakan berapa periode di RSI-nya, kemudian overbought dan oversold levelnya ada di berapa, sebelum itu tentunya kita harus tahu dulu bagaimana sih cara kerja dari sebuah indikator RSI ini. Kalau kita nggak tahu cara kerjanya, maka kita tidak akan bisa menggunakan sebuah indikator itu dengan tepat, begitu ya. Nah, seperti dari kata pengertian dari RSI atau Relative Strength Index, ya. Jadi RSI ini adalah satu indikator yang memperbandingkan. Jadi ada kata relatif ya. Jadi karena relatif itu harus ada perbandingannya, gitu kan. Relatifnya menurut saya dan menurut orang lain itu pasti beda, gitu ya. Nah, ini harus ada diperbandingkan, dan kalau kita bicara tentang indikator, maka yang diperbandingkan adalah pergerakan harga sebelumnya, begitu ya. Nah, ini dibuat sebagai semacam satu perbandingan untuk mengukur pergerakan harga sekarang. Nah, kalau kita sudah tahu kekuatan pergerakan harga sekarang itu dibandingkan kekuatan pergerakan harga yang sebelumnya, itu seperti apa dan ada di level yang seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu pengertiannya semacam seperti ini, kita bisa bereksperimen, gitu kan? Kita bisa menggunakan satu perbandingan-perbandingan atau parameter-parameter tertentu yang bisa kita set semau kita untuk kita bisa mendapatkan satu semacam pattern-pattern semacam seperti ini. Jadi pada dasarnya indikator sesungguhnya itu adalah harga, begitu ya. Kenapa kok Kong Chuan menggunakan RSI ini untuk istilahnya melihat rambu-rambu bahwa market ini mau balik arah, atau ini waktunya take profit, atau ini waktunya mengambil posisi, gitu ya. Karena ini mudah, gitu ya. Kalau dulu zaman-zaman kita masih trading dengan melihat angka, nah itu berdasarkan rasa, begitu ya. Karena kita mengingat, gitu ya. Oh, 1 menit yang lalu ini pergerakannya dari sini sampai sini. Kok ini cuma bergerak sekian? Oh, berarti ini sudah mencapai titik jenuh. Begitu kan? Kalau zaman-zaman tahun 2002, 2005, 2007 yang satu chartnya masih dipakai beramai-ramai di satu meja, gitu kan? Itu wajar semacam seperti ini. Tapi ini 2021, begitu ya. Karena di 2021 setiap orang punya gadget, setiap orang punya laptop, nyaris semua ya, gitu ya. Kong Chuan nggak bisa bilang 100%, tapi mostly orang punya handphone Android yang bisa digunakan untuk trading. Gitu. Nah, karena setiap orang itu punya handphone Android yang bisa digunakan untuk trading, dan RSI ini adalah satu indikator yang di platform manapun ada, gitu loh. Nah, karena itu ini Kong Chuan sebut juga salah satu cara malas, cara mudah, cara cepat untuk kita bisa melihat secara cepat tentang kondisi yang terjadi di market. So, mari kita akan coba masuk ke sesi chart ya. Jadi ini gambar pantat, kemudian buat kalian yang mau tengok-tengok untuk historical trading dari Kong Chuan, ini di layar ada satu link yang sudah Kong Chuan tampilkan. Linktree ya. Nah, di situ itu nanti kalian bisa ambil ke bagian Forex Factory atau statement dari trading, gitu ya. Cuma bukan disclaimer sih sebetulnya. Pola tradingnya itu adalah pola trading suka-suka ala kita, begitu ya. Jadi
kalau kalian tengok ya itu banyak merahnya gitu, cuma equity-nya naik. Nanti Kong Cuan akan tunjukkan ke kalian ya, gitu ya. Termasuk euro dolar ini tadi seperti apa gitu ya. So ini gambar pantat dan COVID-nya ini akan Kong Cuan hilangkan dulu gitu ya. Oke, dan kita akan masuk ke sesi chart. Oke, kita sudah ada di screencast ya sekarang, dan kita akan buka untuk MetaTrader, terminal yang paling mudah untuk menjelaskan tentang indikator karena simplicity-nya gitu ya. Wait. Oke, kita sudah ada di MetaTrader dan kita akan buka secara acak saja. Nah, ini euro. Kita akan masuk ke hourly ya. Nah, yang menarik dari RSI ini tadi bisa digunakan di time frame berapapun. Mau di daily atau end of day chart bisa, di monthly bisa, di weekly bisa, di hourly seperti ini juga bisa gitu ya. Kalau kalian tengok nih, kita ada di chart hourly ya untuk euro dolar gitu ya. Termasuk juga kalau kalian yang trading saham yang suka copet-copet begitu, ini enak loh digunakan. Kalian sudah masuk, harga bergerak naik, kalian tahu kapan harga mulai masuk titik jenuh, kalian siap-siap untuk jualan gitu ya. Ketika yang lain mulai emosional buyer mulai masuk, nah kalian justru malah mulai jualan. Ketika yang lain emosional seller jualan, kalian mulai beli gitu. Nah, itulah sebetulnya inti dari trading itu sebetulnya semacam seperti itu gitu ya. Nanti ada lagi, tapi ini salah satu cara mudah ya. Jadi kita akan coba sekarang apply untuk RSI, kita akan cari di layar Relative Strength Index. Oke ya. Nah, ini untuk defaultnya biasanya kan selalu di periode 14. Kalian akan cari dimanapun. Itu biasanya defaultnya adalah periode 14 hari end of day, 14 jam gitu ya. Defaultnya selalu begitu di periode 14. Ini kita akan ubah. Nah, karena tadi relative strength index, tentunya kita tidak bisa mengubah ini relative strength index ini menjadi satu angka saja, satu periode saja, nggak mungkin karena harus ada yang diperbandingkan. Nah, kita akan gunakan satu angka yang ekstrim sekarang. Dua saja, yang sekarang dengan yang sebelumnya yang kita perbandingkan. Pergerakannya seperti apa? Nggak usah panjang-panjang 14 hari gitu kan. Yang sebelumnya, hari kemarin dengan sekarang seperti apa? Nah, biarkan RSI-nya yang ngitung. Kalian nggak usah repot-repot ngitung gitu kan. Nah, kalau sudah begitu, ada lagi yang harus kita rubah. Yang kita tahu dan kita kenal dengan level overbought dan oversold. Nah, defaultnya biasanya ada di 30, 70, 20, 90 gitu ya. Tapi sekali lagi, bukan Kong Cuan namanya kalau nggak pakai sesuatu yang ekstrim gitu ya. Anti mainstream. Karena kalau yang dipakai orang-orang itu sudah uzur, sudah basi gitu ya. 30 kita akan kecilkan menjadi 10 saja. 70 kita akan perbesar menjadi 90. So, pada dasarnya yang kita lakukan adalah kita menggunakan RSI di periode. Nah, ini kita ulang lagi ya. RSI periode 2 gitu ya. Fast RSI jadi sangat reaktif. Sorry ya. Jadi RSI-nya akan sangat reaktif dengan pergerakan harga karena hanya memperbandingkan dengan pergerakan harga satu candle sebelumnya. Kalau kalian di chart daily ya berarti hari kemarin yang diperbandingkan dengan hari ini gitu ya. Kemudian level overbought dan oversold-nya ada di level 10 dan 90. Mari kita tengok hasilnya. Oke. Nah, ini di sini kalian bisa lihat nih ada dua garis ya. Kong Cuan akan perjelas saja garis overbought dan oversold yang ada di RSI-nya supaya kalian bisa lebih jelas melihatnya. Oke.
di levelnya ini kita akan ubah dengan misalnya begini. Oke, kita ganti dengan garis warna merah gitu ya, supaya lebih tegas. Nah, kalian bisa lihat nih di layar nih, ini ada pergerakan. Setiap kali harga berada di area overbought dari RSI atau menembus batas atas dari RSI, ini harga sebetulnya sudah berada dalam keadaan yang jenuh, kemudian terjadi koreksi. Pun juga misalnya RSI sudah memberi tanda ada di keadaan jenuh di bawah, harga kembali naik lagi ke atas. Dan begitu sebaliknya. Nah, kalau kalian gunakan ini dengan kombinasikan dengan metode linear regression yang kemarin sudah Kong Cuan berikan, begitu ya, kalian bisa mengambil satu posisi beli misalnya kalau di saham lokal gitu ya, misalnya ada sebuah channel trend yang naik ke atas gitu ya, kita akan coba cari ya, misalnya Australia US dollar atau ya Australia US dollar nih. Nah, ini kita akan coba buat regression channelnya ya, asal saja ya. Ya, misal semacam seperti ini. Nah, ini kalian tahu nah, sekarang inilah sudah mendekati momen-momen untuk membeli di Australian US dollar, atau misalnya kalian menggunakan metode apapun lah, kalian gunakan metode yang following trend, bisa Darvasan following trend ya. Sebelum breakout, apabila kalian melihat semacam seperti ini, ya kalian udah tahu ini mau breakout duluan, gitu, ambil duluan. Gitu. Ketika pengguna original Darvasnya lagi masuk, kalian sudah masuk duluan, gitu ya. So, ini mengantisipasi faktor-faktor yang kalau di saham lokal itu tidak liquid, artinya harganya naik tapi sopo sih mau kasih barang, ada barang nggak? Harganya mau turun tapi siapa yang mau ngambil barangnya, gitu kan? Nah, kalau kalian sudah melihat rambu-rambunya semacam seperti ini, ketika yang lain belum bereaksi, kalian sudah bereaksi di depan yang lain, begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita berdasar dengan hal-hal semacam seperti ini kan ada datanya, gitu ya. Bukan perasaan lagi, bukan kira-kira lagi, gitu ya. Buruknya orang Indonesia tuh sukanya kira-kira, gitu loh. Kalau Kong Cuan sampaikan misalnya ketika pengalaman Kong Cuan kerja di bidang engineer audio, gitu ya. Beda sekali kalau kita dengan kerja dengan engineer audio yang dari luar, gitu ya. Jarak misalnya musik direkturnya minta kekerasan sekian desibel di jarak sekian meter dari panggung, gitu ya. Kalau kita dengan engineer audio dari luar, mereka akan menggunakan data, diukur, dihitung secara matematis sehingga akurat. Tapi kalau engineer Indonesia, ya dikira-kira. Nah, kalau kalian bisa menggunakan seperti ini, timing kalian akan bukan semacam common sense lagi, tetapi sudah menjadi sesuatu yang ada datanya, punya basis data statistik yang kuat. Nah, ada satu tips dan trik lagi dalam kita melihat RSI. Mostly RSI ini akan terjadi perputaran yang drastis di harga jika ketika dia berada di titik overbought dan oversold-nya. Ini Kong Cuan akan tampilkan ya. Sebentar, ini supaya hilang dulu channelnya. Kong Cuan akan tampilkan aja yang di euro ya, supaya kelihatan jelas ya. Nah, ini Kong Cuan akan kasih contoh. Nah, misalnya dia masuk ke titik overbought-nya semacam seperti ini. Kemudian harga langsung balik. Ini biasanya market hanya akan goyang sesaat, kemudian untuk lanjut trennya naik lagi ke atas. Tapi kalau yang terjadi semacam seperti ini, masuk ke area overbought, ya, kalian bisa lihat, kemudian harganya mulai melandai. Nah, biasanya jatuhnya ini akan dalam. Kita tengok lagi contoh yang lain gitu ya, misalnya. Nah, ini ya, kita punya dua contoh nih. Ini langsung balik. Nah, ini
biasanya ya sesaat. Tapi kalau masuk kemudian patahnya melandai. Nah, ini di area yang Kong Cuan garis nih ya, atau Kong Cuan kasih panah nih sekarang, supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, ya ini yang Kong Cuan kasih panah, tanda panah. Nah, itu kan melandai begitu ya. Nah, seperti yang tadi kalau yang di grup Telegram IDX 161 Kong Cuan sempat katakan gitu ya, bahwa siklus konsolidasi, siklus trending itu tidak patah dalam sekejap. Begitu kan? Nah, sama. Kalau dalam sekejap itu berarti hanya goyangan. Goyangan untuk apa? Untuk supaya market maker bisa melakukan tindakan yang Kong Cuan kalau bahasa umumnya adalah disebut dengan stop hunting gitu ya. Tapi kalau Kong Cuan punya jargon favorit, anjing makan anjing gitu kan. Ketika anjing makan anjing begitu kan, ya anjingnya siapa? Anjingnya market maker. Makan anjing apa? Ya anjing kudisan retail trader. Begitu kan. Anjing makan anjing gitu kan. Nah, yang terjadi adalah kalau konsolidasi itu tidak patah dalam sekejap, nah itulah waktunya kalian masuk. Kenapa? Karena berikutnya akan terjadi tren. Nah, ketika orang melihat ini terjadi suatu tren naik ke atas begitu ya, semuanya pada rame-rame beli, gitu kan? Market maker lakukan lagi satu hal, anjing makan anjing lagi. Nah, semacam seperti ini. So, di RSI ini kalian bisa tahu gitu loh, apa yang market maker sedang lakukan. Mereka sedang melakukan stop hunting atau mereka akan membalik arah dari harga. Nah, kalau yang semacam seperti ini akan dibalik nih. Makanya naiknya pelan-pelan gitu kan. Kenapa bisa kelihatan walaupun naik tapi pelan-pelan tetap ada di area overbought begitu, tapi patah dia. Begitu banyak orang emosional bayar, harganya dibalik jatuh ke bawah. Market maker punya banyak sekali amunisi untuk short selling. Kenapa? Karena liquid. Karena ada begitu banyak orang buying di situ. Karena ada begitu banyak orang membeli di situ, maka harga bisa dengan bebas terjun ke bawah. Ketika ada banyak orang menjual di situ, maka harga bisa dengan bebas terbang ke atas. So, sebetulnya yang kalian lihat di chart itu akan selalu terlambat satu langkah dengan apa yang dilakukan sesungguhnya oleh market maker pada saat itu. Jangan senang dulu ketika harga naik. Artinya ketika harga naik adalah market maker atau bandar itu sedang jualan. Jangan senang dulu ketika harga turun, karena kalian mungkin bisa nambah posisi gitu ya. Kalau kalian nggak tahu timingnya yang benar gitu ya, kalau gue yang saham, bisa jadi masih akan di dropkan lebih jauh lagi gitu. Karena ya itu tadi, banyak orang berpikir, oh ini masih akan sebentar lagi sudah akan naik. Nah, caranya tahu titik yang terdekatnya ketika sudah akan sampai ke titik jenuhnya bagaimana? Dengan RSI. Cara mudah, simple, kelihatan di depan mata, kalian bisa lihat. Tipsnya juga sudah Kong Cuan kasih gitu ya. Misal contoh nih, ini kan bergerak nih sampai ke titik overbought begitu kan. Nah, ini kan tidak langsung patah, tapi melandai dulu. Coba kalian lihat dari RSI-nya nih ya, Kong Cuan kasih tanda nih sekarang. Yang Kong Cuan tunjuk dengan apa? Dengan panah. Nah, ini. Nah, itu kan melandai grafiknya, tidak langsung patah. Nah, itulah tanda-tanda di mana market akan balik arah. Ya, kalau nanti kita akan coba tengok ya apa yang terjadi dengan CKSE 2 hari sebelum liburan, gitu ya. Bang Cuman sempat ketawa-tawa itu ketika semua orang rame-rame beli, ketika semua yang ada di sosial media mempromot tentang, yuk ini naik, ya sana beli yo. Bang Cuman sempat ketawa-tawa gitu ya. Akhirnya bener kan, dibanting di 2 hari jelang hari libur gitu ya. Nanti kita akan coba tengok ya di TradingView. So, ini kalian sudah dapat satu insight ya, satu insight sederhana bagaimana kita tahu gitu loh ketika market akan balik arah. Nah, sama ini case-nya di market apapun. Bahkan seandainya
ada chart pilkada misalnya yang kemarin lagi rame gitu kan ya. Pilkada itu dibikin chart gitu ya, siapa mau pegang siapa mau pegang siapa itu. Kalian bisa tengok kok yang menang siapa itu dengan grafik semacam seperti ini. Pernah kok Bang Cuan ikut di satu pola trading yang semacam seperti itu, dan gebleknya itu waktu itu pemilihan presiden Amerika ya waktu Donald Trump naik itu. Bang Cuan lupa itu ada broker yang bikin semacam seperti itu. Oke, sampai sini untuk aplikasi RSI-nya. Kalian ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan kalian bisa typing. Bang Cuan akan tunggu. Sebelum kita coba tengok masuk ke IHSG, penerapan semacam seperti ini nanti gimana? By the way, ya, nah ini yang Bang Cuan bilang ya, pola trading suka-suka. Merah semua kok. Kalau kalian lihat di historinya itu merah semua, cuma equity naik terus gitu. Cuma sayangnya kemarin Bang Cuan ketika di account ini tuh awal tradingnya nih kampret loh. Sempet salah lot lah. Nah ini hari ini kan Bang Cuan buang semua ini buy-nya euro 3 biji. Jadi mari kita coba tengok ya secara historikalnya ya. Nah ini yang salah lot nih, yang ada 5 lot itu langsung dibuang gitu. Ya sedikit sesekali lah kita bercanda dengan market gitu ya, sesekali lah kita sedekah dengan market karena market juga butuh diberi sedekah gitu ya. Kalau kita scroll ke bawah, cuma satu aja yang itu ada merah, tapi itu 0,08 euro. Ini trading semacam seperti ini nih sebetulnya hampir sama dengan kita trade. Kalau kalian yang di saham ya mungkin bingung ya, kok bisa ya gitu kan? Nyaris nggak ada lossnya gitu ya. Nah, kalau yang di forex juga mungkin juga bingung gitu ya. Ya ini sebetulnya trading tanpa leverage gitu loh. Kalian lihat deponya berapa, entry pointnya berapa gitu kan. Cuma ini bisa nah ini sedikit spoiler ya. Kalian bisa tengok besok orang yang menggunakan pola yang sama ini di 3 bulan ini growth account-nya berapa gitu loh ya. Trading tanpa leverage gitu ya. Tanpa menggunakan fasilitas margin gitu ya. Kalian bisa tengok besok di sesi Kongtox pukul 6 sore juga di jam yang sama, di channel yang sama. Kalian bisa lihat siapa nih orang yang ada gitu. Nanti Bang Cuan akan coba kasih spoiler ya gitu ya. Nah kalian bisa tengok nih hasilnya. Dan di hari ini, jadi ketika Kong Cuan tadi cerita ngomong tentang RSI dan segala macam ya, karena Kong Cuan juga pakai begitu loh. Nah ini Kong Cuan kan likuidasi, kalian bisa tengok aja likuidasi euronya semua gitu kan. Dan dengan kondisi yang semacam seperti ini, makin euro makin turun, equity Kong Cuan akan makin naik gitu loh. Coba kita tengok. Nah, equity-nya naik kan. Kemarin di 19 yang di Discord pasti ingat ya. Kemarin di 1920-an 29, sekarang berapa ini? 1948. Naik 10 euro. Gitu kan. Padahal itu transaksinya merah semua loh. Kok bisa? Nah, besok kapan-kapan tak ajari caranya ya. Ini pola transaksi orang-orang hedge fund tuh semacam seperti itu. Makanya Kong Cuan sempat katakan tuh, kalau kamu cuma bisa satu posisi doang, maksudnya satu posisi itu hanya bisa long buy doang, tapi nggak bisa short selling, itu nggak fair gitu loh. Misalnya di saham lokal Indonesia gitu, itu nggak fair banget gitu. Kenapa? Karena ada 2 peluang yang bisa kita ambil gitu loh, gitu kan. Kalian nggak bisa jadi hedge fund. Kemungkinan kalian untuk bisa secara agresif melakukan mengambil potensi terbesar dari pasar modal itu dibatasi dengan aturan itu gitu loh, dan itu nggak fair banget gitu. Ya bener sih dibatasi supaya apa, supaya nggak banyak yang mampus gitu loh, tapi justru karena ada banyak orang yang mampus itulah makanya kita bisa dapat peluang yang lebih baik gitu kan. Karena balik lagi di pasar modal itu duit ya hanya putar dari satu kantong ke kantong yang lain gitu ya. Oke, so kita coba sekarang ke trading view ya. Yang MetaTrader kita tutup dahulu. Mari kita coba cermati bagaimana menggunakannya di
platform untuk saham gitu ya. Nah, ini terakhir tadi karena ada yang nanya di IDX 161 tentang coal ya, tentang batu bara gitu ya. Nah, ini Kong Chuan tadi sempat buka. Oke, kita cari CKSE. Nah, ini kalau kita sudah tampil semacam seperti ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal tambahkan saja indikator. Pasti ada, gitu loh. Kong Chuan nggak pernah kasih satu indikator yang tidak ada di platform pada umumnya, gitu ya. Gratisan pun pasti ada, gitu ya. Karena ngapain sih kalian pakai berbayar? Karena toh semuanya juga hanya akan turunan dari indikator-indikator yang sudah ada itu, gitu loh. Oke, kita cari ya. Relative Strength Index. Nah, ini ada, kita ketemu. Oke, ini kita sudah apply, sudah tampil di layar, dan ini masih 14 close. Nah, seperti yang Kong Chuan tadi sampaikan, normally semua akan menggunakan periode 14 dan overbought oversold-nya ada di 30 dan 70. Nah, kita akan ubah sekarang. Gimana caranya ubah? Sederhana. Input length. Length ini alias periode kalau tadi yang di sebelumnya ya. Ini kalian ganti aja dengan 2. Gitu kan? Oke ya, kalau sudah diganti length-nya jadi 2 atau periodenya jadi 2, kita sekarang ganti upper dan lower band-nya atau titik overbought dan oversold-nya. Ini kan 70-30 nih, seperti yang Kong Chuan sudah sampaikan. Umumnya akan menggunakan begitu, dan umumnya mati gitu loh. Jadi kita nggak akan ikut-ikut apa yang dilakukan masa pada umumnya. Selalu kalau pola trading Kong Chuan adalah anti mainstream gitu ya. Kalau kalian yang sudah lama sudah ikut di channelnya Kong Chuan, tentu ingat ya, 70 berarti kita akan ganti ke 90 untuk upper band-nya. Kemudian untuk lower band-nya kita ganti ke 10. Jadi ini sudah Kong Chuan 2 kali ya, Kong Chuan sampaikan. Tada, kalian bisa lihat nih berapa kali nih market kasih aba-aba bahwa ini sebetulnya siap untuk bearish. Nah, ini kalian bisa tengok sendiri kan, berapa kali nih market sudah kasih apa-apa. 1, 2, 3 gitu ya. Kalian bisa tengok di layar. Ini yang terjadi begitu ya. Coba kemarin kita sempat ngebahas KF ya, Kimia Farma ya. Kita akan coba tengok ya sekarang. KF. Ketika Kong Chuan mengatakan itu siap jatuh, bukannya tanpa alasan gitu loh. Market sudah kasih jawaban kan ya. Ya, welcome Chandra Profit. Ya, betul, bisa diketahui stop loss-nya ada di mana, betul. Nah, jadi ini yang terjadi gitu loh. Ketika Kong Chuan mengatakan, jadi ada sepupu Kong Chuan tanya sama Kong Chuan, apa nggak ada peluang sih ngambil di KF gitu kan? Kong Chuan bilang, lo itu mau dibanting, lo itu mau jatuh loh, gitu loh. Siang itu Kong Chuan ngomong, kan akhirnya sorenya kayak dibanting beneran, dan sampai sekarang ya masih putar-putar di area itu dan belum bersiap untuk naik. Karena rule-nya untuk naik kalian tahu kan, rule-nya yang untuk naik ini seperti tadi, turun masuk ke area overbought, begitu oversold, begitu melandai tidak patah dengan cepat, baru kemudian dia berbalik ke atas. Begitu ya, ada 2 kali kan ini ya. Kalau kalian lihat sebelum dia KF bergerak lompat naik ke atas. So, ini yang bisa kalian lakukan gitu loh. Kalau kalian trading saham gitu loh. Lupakan semua yang ada di sosial media, rekomendasi-rekomendasi yang ada di sosial media, Instagram misalnya. Mereka yang bilang bahwa lo ini sudah naik lo sekian persen, IHSG lo naik sekian persen, ini loh aku untung sekian persen gitu loh. Kalian cari yang belum bergerak semacam seperti ini gitu loh. Tunggu momentumnya sehingga ketika kalian masuk itu
ya kalian berada di dekat sekali dengan momentum pergerakan naik begitu. Dan ketika yang lain baru masuk karena lihat postingan yang ada di Instagram oleh para financial konsultan yang baru-baru itu, begitu kan? Karena kalian belajar sama orang yang sudah lama gitu kan. Kalian pasti belajar gimana caranya untuk menjadi first, smarter, and cheat, begitu kan? Ya jargonnya Kong Cuan kan dari dulu selalu begitu. Kalau kalian mau survive di uh, bidang keuangan, ada 3 hal yang harus kita punya. 1, first, yang kedua smarter, yang ketiga cheat. Gitu loh. Cheat ini nggak terlalu penting kalau kalian bisa jadi yang first dan smarter, gitu kan. Yang cara jadi yang pertama gimana? Ya ketika orang lain nggak berani masuk, gitu loh. Nah supaya kita bisa berani masuk gimana, begitu kan? Nah kita harus punya sesuatu yang terukur, begitu kan? Nah inilah yang Kong Cuan sekarang bagikan ke kalian, begitu ya. Yang sudah Kong Cuan berikan ke rekan-rekan sekarang, begitu kan? Baik di saham, di forex, gitu kan? Indeks, gitu ya. Kalian tadi sudah lihat ya, di IHSG pun bisa gitu loh. Bahkan seandainya IHSG ini ada di broker-broker trading luar, gitu ya. Mungkin bisa jadi Kong Cuan akan short selling dari kemarin 2 hari sebelum libur. Ya cuma sayangnya nggak laku gitu loh kalau IHSG itu di broker-broker luar, gitu kan. Tapi balik lagi sekarang ke harga, gitu ya. Ini cara yang paling mudah, cara yang sederhana, cara yang simple yang bisa kalian gunakan dengan RSI. Kalian bisa padukan dengan cara yang sudah kemarin Kong Cuan berikan gitu ya. Mau pakai yang 3 MA boleh gitu kan. Mau pakai yang linear regression juga boleh gitu ya. Whatever itu. Titik likuidasinya di mana gitu kan. Itu kalian bisa gunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Buat yang baru join, selamat datang semuanya ya, yang ada di Facebook, kemudian yang ada di YouTube juga di Periscope ya. Gitu ya. Nanti Kong Cuan di akhir acara, di akhir stream ini, Kong Cuan akan tampilkan satu link kalau kalian mau tengok-tengok historical trading dari Kong Cuan. Ada nanti di Forex Factory, kalian bisa tengok di situ. Yang tadi ya, yang secara histori transaksi yang sedang berjalan itu masih merah semua gitu ya. Tapi kok equity-nya naik. Nah itu nanti kalian bisa tengok gitu ya. Cuma jangan diikuti. Kalau kalian ngikuti itu kalian nggak tahu dasar entry point-nya seperti apa, remuk akun tak jamin itu wis. Yakin wis. Karena pola yang Kong Cuan lakukan di akun trading tadi adalah pola cara transaksinya orang-orang hedge fund gitu loh. Anti cut loss, bermain daya tahan, anti cut loss betul, bermain dengan daya tahan dan tahu momentum yang tepat untuk itu tadi. Likuidasi, tambah posisi, buang posisi, begitu. So, ada pertanyaan nggak? Mungkin ada saham yang mau ditanyakan? Atau currency yang mau ditanyakan? Silakan typing. Kong Cuan tunggu. Oke, nih ada yang tanya nih dari William ya. Oke, kalau masih ada di tengah-tengah indikator ya berarti belum momentumnya. Tapi kalau kalian mau nambah nggak apa-apa gitu loh. Tinggal disesuaikan aja dengan kantong gitu kan. Kalau kalian mau nambah nggak apa-apa. Asal kalau misalnya kalian mau nambah beli begitu ya, nggak apa-apa. Asal dia belum kan kalau ini dalam hal saham ya, dia sudah di bawah nih. Kalian udah beli kan kemarin misalnya. Hari ini masih di tengah nih. Belum sampai ke titik atasnya, ya sudah kalian mau nambah nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan sampai konyol kalian nambahnya ketika harga sudah di atas seperti KF ini sebelum jatuh gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Oke Chandra, untuk XAU ya, untuk XAU gold ya, kita akan coba tengok. Gold ini sebetulnya kalau kita lihat dari chart
end of day-nya sebetulnya dia sedang konsolidasi akan turun loh. Akan turun ke bawah loh. Kalau tadi Kong Cuan sempat sampaikan ya di grup IDX 161 itu ya. Coba kita tengok yang hourly-nya. Nah, hourly-nya kan turun nih. Jatuhnya gold ini kan sebetulnya kalau kita lihat lagi, balik lagi ya, kalau kita sudah tahu semacam seperti ini, kita bisa lihat nih dari RSI-nya pun juga kelihatan gitu loh, berapa kali dia berada di area overbought, begitu kan? Overbought kemudian jatuh. Nah, sekarang ini mungkin dia akan konsolidasi ulang kalau di hourly-nya ya hingga nanti malam ya, gitu ya. Kita tinggal tunggu aja nanti. Sepertinya nih gold masih akan putar-putar, tapi kalau secara end of day ini masih akan turun ke bawah. Oke, William, PRIS ya dengan ya, oke ya. Oke ya, jadi yang gold Kong Juan sudah jawab ya. Ini masih kalau kalian mau short selling ya seharusnya sudah dari tadi gitu ya, di masuk ke market Eropa itu tadi ya seharusnya kalian sudah masuk itu. Bener pagi-pagi tadi gap up gitu ya. Kemarin ketika libur Kong Cuan sempat sampaikan ke rekan Kong Cuan kalau gold open expecting gap up, bukan karena Trump sign dengan ini dengan Senat tentang apa itu dana apa itu, enggak, sebetulnya karena ada bom kemarin di Nashville itu kan. Sentimen semacam seperti itu yang lebih bikin pasar keuangan akan, terutama yang di gold, akan bergerak gitu. Karena kalau dari yang sebelumnya kalau ada semacam seperti itu pasti akan reaktif sekali kan gitu loh Amerika dari sisi militernya gitu. Kalau ada trigger peperangan ya gold jadi safe haven gitu ya. Kalau Covid-nya sih orang sudah ya begitu saja lah gitu. Oke, coba kita tengok ya BRIS. BRI Syariah ini ya, betul ya, IDX ya. Coba kita tengok ya. Masih di tengah ini, gitu. Kemarin sih sudah ada timing untuk beli itu sebetulnya BRIS. Kemarin, cuma sekarang ini masih ada di tengah dan belum waktunya jualan juga. So kalau mau nambah juga mumpung harganya masih di area-area yang di situ-situ saja sih masih bisa dan sah-sah aja gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat nih BRIS nih. Ini 1 hari ya. Sorry, 1 hour. Sorry. Sebentar BRIS ya. Kita bikin end of day dulu ya. Oh enggak nih kalau di end of day. Kalau hourly yang tadi hari ini, yang hari ini sih sebetulnya masih bisa, cuma kan harganya masih mungkin besok bisa naik nih. Tapi kalau untuk kalian mau beli di secara kuantiti yang gede nih sudah loser saham loser ini sebetulnya. Kemarin sudah ada signal jualan sih sebetulnya, beberapa kali sudah ada signal jualan. Kalau mau buang dulu boleh. Coba nih kalian bisa tengok nih kapan momentumnya untuk beli, kapan untuk momentumnya beli, kemudian kapan momentumnya jual. Kalian bisa tengok nih ada berkali-kali kalau sebetulnya di sini. Gitu kan? Coba sekarang kita tengok lagi yang satu ya. Iya ya. Tuh, kopi ya. Garuda Indonesia. Oke, SMPR. Oke ya, sebentar ya. Kita bahas dulu ya yang dia ya. Garuda Indonesia, dekat momentum beli, tunggu sampai dia area overbought. Oversold. Di bawah 10. Rule-nya sederhana sebetulnya, semacam seperti ini. Yang di tanggal berapa ini ya? Crosshair-nya nggak keluar loh. Bangke loh, crosshair-nya nggak keluar loh. Nah ini yang kira-kira di bulan Oktober itu kan ada momentum beli tuh. Nah itu tuh cari yang model RSI-nya semacam seperti itu. Mungkin besok kalau yang di channel IDX bisa konsul. Kalau mau beli, kalau misalnya dengan panduan RSI semacam seperti ini bisa di posting chartnya. Begitu ya. Oke, SMPR. Coba kita tengok SMPR.
Ye, disuruh bayar. Oke, SMPR ya. Opo lo, makasih opo lo. Trading itu nggak susah kalau kalian nggak takut dengan harga, itu yang pertama. Yang kedua juga kalian benar-benar paham gitu loh bagaimana market itu bergerak gitu kan. Nah, prosesnya untuk jadi paham itu kan yang butuh waktu. Dan rata-rata orang maunya instan gitu kan. Kalian mau pakai metode apapun sebetulnya sama aja kok, yakin. Semen Batu Raja ya sudah dekat ya. SMPR ya. Tuh, sudah kelihatan ya, sudah masuk area. Nah, nanti kalian tinggal tunggu dia konsolnya, cari harga terbaik untuk ngebid, untuk ambil, untuk beli. But it's okay gitu loh. Kalau mau ambil gitu ya. Nanti timing jualannya, nah kalian sudah belajar tuh ada beberapa kali contoh timing jualannya ada di mana gitu ya. Kalau kalian bisa istilahnya kalau dia sudah lompat sekian gitu ya, tunggu momen titik-titik overbought-nya yang paling overbought di atas resistansi yang sekarang terjadi gitu ya, baru kalian buang. But ini memang momen kalau SMPR good one. Oke, untuk Unilever coba kita tengok. Unilever dah nggak usah diapa-apain dulu deh. Itu ya, sepertinya masih mau turun sepertinya. Gitu ya. Sepertinya masih mau turun gitu ya. Dan lagi juga trennya bearish kan itu kalau kalian tengok dari apa? Dari coba kita kasih ini ya, kasih regression ya. Regression trend. Ya kan? Masih turun. Ya. Ya, trennya masih turun gitu. Jadi dari beberapa tadi yang ditanyakan yang mungkin bisa jadi wacana untuk mungkin bisa kita simpulkan ya untuk yang saham ya, untuk SMPR mungkin bisa jadi satu pertimbangan kalau kalian mau ambil gitu ya, semen Batu Raja tadi ya. Sektor farmasi sepertinya sudah dingin ya, maksudnya ya sudah cuma begitu aja begitu. Untuk yang lain-lain mungkin nanti kalau kalian mau tanya-tanya lebih detailing lagi itu kita bisa konsul nanti di Telegram ya. Nanti Kong Cuan akan tampilkan. Kalian bisa join di situ gitu. Oke. Oke, sekarang kita kembali ya. Kong Cuan ada sedikit teaser gitu ya. Buat sesi Kong Talks besok. Oke, jadi kita sudah masuk lagi ke layar utama ya, ke screen utama yang seperti tadi. Ini Kong Cuan tampilkan sekarang. Jadi kalau kalian mau ngobrol-ngobrol, mau konsul tentang apapun yang berkaitan dengan trading, mau forex, komoditi, minyak mentah, energi, kokoa, oil, kopi, gula, gandum, asal ada chartnya, saham lokal boleh, saham luar boleh, Apple, Google, Facebook,
Tesla gitu ya, atau apapun. Kalian bisa masuk ke ini aja. Kalian bisa pilih tuh salah satu tuh di Linktree itu. Nanti kalau kalian typing Linktree garis miring GB1508, di situ ada beberapa pilihan link yang bisa kalian tap. Misalnya kalian mau ke YouTube, kalian bisa ambil juga di situ. Mau ke Facebook juga ada di situ. Telegram juga ada di situ. Mau tengok-tengok historical tradingnya, statement trading yang Kong Chuan lakukan real time di Forex Factory, kalian juga bisa ambil juga di situ. Gitu. So ini yang kita sudah bahas di sesi ini tentang rambu-rambu market balik arah menggunakan RSI periode 2 ya. Dengan periode 2 kemudian dengan overbought dan oversold levelnya ada di angka 90 dan 10. Jadi overbought-nya ada di 90 level atasnya, level bawahnya di 10. Dengan cara tips dan trik untuk kita melakukan kapan kita akan likuidasi, kapan kita akan hold, itu ada tadi sudah kita bahas. Kemudian kita simpulkan juga untuk saham tadi dari beberapa pertanyaan yang masuk, SMPR mungkin bisa jadi satu pertimbangan untuk melakukan pembelian. So mungkin ini yang kita bisa istilahnya dapatkan. Dan Kong Chuan ada sedikit teaser ya untuk besok ya. Jadi sesi Kong Talks besok kita akan kedatangan satu tamu gitu ya. Tamunya siapa? Nah mari, mungkin anak-anak IDX 161 sudah kenal nih dengan orang ini. Yuk coba kita lihat. Halo boys, sesi Kong Talks berikutnya kita akan kedatangan seorang tamu guys. Beliau adalah seorang trader, dosen, dan juga sekaligus sebagai wirausaha. Konon katanya dalam 3 bulan ini akun tradingnya bertumbuh sebesar 80% lebih. Tentunya kalian penasaran kan? Jangan lewatkan ya live Kong Talks hari Selasa 29 Desember 2020 pukul 6 sore besok. Untuk link live, kalian bisa tap di bio. Oke, kita akan jumpa lagi ya saat live besok. Jangan lupa ya, pukul 6 sore. See you! Oke ya, jadi itu besok kita akan kedatangan tamu di sesi Kong Talks. Dan jangan lewatkan, karena buat termasuk kalian yang trading saham ya, karena ada beberapa hal-hal yang secara fundamental mungkin Pak Leonardus Bayu itu bisa bagi-bagi ke kalian gitu ya. So Kong Cuan rasa untuk sesi kali ini sampai di sini. Kita akan jumpa besok di jam yang sama, di channel yang sama juga. Kalian yang belum follow, yang belum subscribe bisa subscribe. Mau like, mau unlike, karmu wis. Gitu ya. Oke, see you semuanya. Bye-bye.